Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardi Wildan, NIM S 2018-1024. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai hukum administrasi negara. Yang pertama, pengertian hukum administrasi negara. Sebelum kita beranjak ke pengertian hukum administrasi negara, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui tentang apa itu pengertian hukum dan apa itu pengertian administrasi negara. Hukum merupakan suatu peraturan untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersifat mengikat dan juga memaksa, serta terdapat sanksi bagi orang yang melanggarnya. Sedangkan istilah administrasi negara ini berasal dari bahasa Latin, yaitu administrate, yang dalam bahasa Belanda yaitu administratif recht, yang berarti fungsi pemerintah atau lingkungan kekuasaan. Dan di negara-negara lain pun terdapat perbedaan istilah administrasi negara ini. Di negara Inggris disebut dengan administrative law. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum administrasi negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi menjalankan fungsinya, yang sekaligus melindungi warga negara terhadap sikap tindak administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri. Hukum administrasi negara atau hukum tata pemerintahan berisi peraturan yang berkenaan dengan pemerintahan umum. Akan tetapi, tidak semua pemerintahan umum itu tercakup ke dalam hukum administrasi negara. Ada juga cakupan pemerintahan umum ini meliputi hukum tata negara, termasuk ruang lingkup dalam hukum tata negara. Yang kedua yaitu ruang lingkup hukum administrasi negara. Ada banyak pendapat dari para ahli mengenai ruang lingkup hukum administrasi negara ini. Di sini saya akan memaparkan dua pendapat ahli. Yang pertama yaitu menurut Van Vollenhoven dalam bukunya memberikan skema tentang hukum administrasi negara dalam kerangka hukum seluruhnya, yaitu yang pertama yaitu hukum tata negara. Hukum tata negara ini meliputi pemerintah, peradilan, polisi, dan juga perundang-undangan. Yang kedua yaitu hukum perdata. Hukum perdata adalah suatu perangkat aturan yang di dalamnya mengatur hubungan antara manusia dengan tingkah laku manusia yang lainnya. Yang ketiga yaitu hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan manusia yang apabila melanggar suatu aturan hukum, terdapat sanksi bagi mereka yang melanggarnya tersebut. Yang keempat yaitu hukum administrasi negara atau administrative recht, meliputi hukum pemerintahan, hukum peradilan, hukum kepolisian, dan juga hukum proses perundang-undangan. Selanjutnya, ruang lingkup hukum administrasi negara menurut Prajudi Atmosudirjo adalah yang pertama, hukum tentang dasar dan prinsip umum HAN. Yang kedua, hukum tentang organisasi dari administrasi negara. Yang ketiga, hukum tentang aktivitas dari administrasi negara yang bersifat yuridis. Yang keempat, hukum tentang sarana dari administrasi negara, terutama kepegawaian dan juga keuangan negara. Yang kelima yaitu hukum administrasi pemerintah daerah dan juga wilayah. Selanjutnya yaitu kedudukan hukum administrasi negara dalam bidang hukum. Dalam sistematis ilmu hukum, hukum administrasi negara termasuk ke dalam bagian hukum publik. Yang mana pengertian dari hukum publik di sini yaitu hukum yang mengatur kepentingan umum, yaitu mengatur antara pemerintah dengan warga negaranya. Dalam sistem hukum nasional yang berlaku, hukum administrasi negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan aturan hukum. Bahkan bisa diartikan hukum administrasi negara adalah hukum yang menentukan arah perjalanan kehidupan dari suatu negara tersebut. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum administrasi negara dalam bidang hukum ini sangat penting. Mengapa demikian? Karena di sini hukum administrasi negara adalah hukum yang menentukan arah perjalanan kehidupan dari suatu negara tersebut.
Sejarah perkembangan hukum administrasi negara. Dilihat dari sejarahnya, sebelum abad ke-19, hukum administrasi negara ini bergabung dengan hukum tata negara. Berbeda dengan setelah abad ke-19, hukum administrasi negara berdiri sendiri sebagai suatu disiplin ilmu hukum. Perkembangan hukum di Belanda setelah Perang Dunia Kedua menganggap perlu memisahkan antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara karena perkembangan Han yang sangat cepat sehingga perlu kajian tersendiri sehingga hukum administrasi negara tersebut terlepas dari hukum induknya yaitu dari hukum tata negara. Di Indonesia sendiri, pada tahun 1947 terjadi pemisahan antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara berdasarkan STB tahun 1947 nomor 170 pasal 34 tentang peraturan universitas. Pemisahan ini dikarenakan semakin berkembangnya hukum administrasi negara sehingga perlu untuk dikaji secara tersendiri. Jadi terdapat kesamaan antara Indonesia dan juga Belanda mengenai mengapa hukum administrasi negara itu dipisahkan dari hukum tata negara, yaitu dikarenakan karena berkembang cepatnya hukum administrasi negara ini sehingga perlu dikaji tersendiri dari hukum tata negara tersebut. Pada pertengahan abad ke-20, hukum administrasi negara berkembang dengan pesat sebagai akibat dari timbulnya negara hukum modern yang mengutamakan asas kesejahteraan rakyat. Yang terakhir yaitu mengenai perbedaan hukum administrasi negara dengan ilmu administrasi negara. Di sini saya tidak banyak menemukan antara perbedaan hukum administrasi negara dengan ilmu administrasi negara karena keduanya ini mempunyai kesamaan yang hampir mirip. Di sini saya menemukan pengertian antara ilmu administrasi negara dengan hukum administrasi negara. Ilmu administrasi negara adalah suatu ilmu tentang orang atau pegawai negara mengenai macam badan pemerintah yang dilengkapi dengan tenaga, biaya, digerakkan dan dipimpin oleh pemimpinnya. Sehingga para pelaksana administrasi negara harus memberikan pelayanan yang baik kepada rakyat. Sedangkan hukum administrasi negara adalah serangkaian peraturan hukum tentang administrasi negara yang mengatur tindakan maupun keputusan yang diambil lembaga pemerintah dalam menjalankan roda kehidupan bernegara. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai hukum administrasi negara. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kalimat yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.